Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dan masih melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Kita berharap dan berdoa semoga kita, keluarga kita seluruhnya dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak-bapak haji dan ibu-ibu hajjah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya menyampaikan atau memaparkan materi kita pada malam hari ini, seperti biasa saya informasikan bahwa saya punya channel di YouTube. Nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official. Dan sebelumnya saya minta maaf kalau saya sering mengirim nge-share materi-materi dakwah. Tidak lain tidak bukan adalah untuk menyebarkan dakwah. Ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan untuk keluarga kita semua. Kemudian juga kami menyelenggarakan pertama itulah dia pesantren virtual Pondok Salat yang ngajinya setiap malam Ahad jam 8 sampai setengah 10. Ada juga rekamannya. Juga saya sebagai salah seorang penyelenggara haji khusus visa haji resmi langsung berangkat tahun 2025 dan insya Allah aman dan amanah. Juga menyelenggarakan umroh munajat sambil ibadah qabul hajat berangkat di bulan Syawal. Nah kemudian dalam rangka menyambut bulan Ramadan, ya kami juga menyelenggarakan pesantren kilat Pondok Salat. Tapi ini kita kerjasama. Misalnya ada beberapa masjid mengumpulkan remaja-remaja atau bapak-bapak ibu-ibu dari zuhur sampai berbuka puasa. Insya Allah kami datang. Ya tim kami datang. Nah, silakan dikumpulkan jamaah. Kita khusus mengkaji tentang sholat. Ya, tentang sholat dari zuhur sampai menjelang buka puasa bersama. Apalagi anak-anak muda kita ini perlu. Misalnya bapak ibu ada komunitas di kompleknya, ayo coba kumpulkan anak-anak muda, remaja-remaja. Bapak ibu, ayo kita ngaji dulu, pesantren kilat dulu begitu. Nah, silakan ya. Jadi kami siap bekerja sama. Hidup ini dua pilihan, ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka. Makanya Nabi bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Nah, jadi kalau kita rajin thalabul ilmi, dimudahkan ke surga. Nah, menuntut ilmu itu bisa lewat offline, tatap muka langsung, atau bisa juga lewat Zoom seperti ini. Lewat Zoom seperti ini juga merupakan salah satu manfaatnya itu atau hikmahnya itu dimudahkan jalan kita ke surga insya Allah. Jangan sampai terlambat. Nah, hati-hati. Maaf, jalan ke surga sudah ditutup, silakan menuju neraka. Wah, ini bahaya nih. Kapan itu Ustaz terlambat itu? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Artinya, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan dosa yang hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya taubat sekarang ya Allah. Sudah terlambat. Jadi Allah berfirman seperti yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 18 ini memberitahu kepada kita bahwa saat ini
banyak yang sekarat. Dan mereka itu banyak yang berkata seperti ini, aku taubat, aku taubat. Kalau nggak segera taubat, ketika sakaratul maut udah terlambat. Nah makanya bertobatlah segera. Apalagi ya yang memagar langit dipagar, nah itu bahaya itu. Hati-hati, tobatlah, tobat. Jangan sampai nggak tobat, bahaya. Oke ya, jangan sampai terlambat. Nah, baik, sebelum masuk lebih dalam, saya ingin dulu menghormati dulu nih, ya, yang terhormat segenap bapak-bapak haji, dokter dan ibu-ibu hajah dokter yang tergabung dalam Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Angkatan 1979, ILUNI FKUI 1979. Mudah-mudahan bapak-bapak haji dan ibu-ibu hajah semua senantiasa dalam curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayo mulai kita masuk pengajian kita. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Ya. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan 2025 1446 Hijriah. Nah, bagaimana kita menyambut bulan Ramadan ini? Mari sama-sama kita ikuti ulasan berikut ini. Baik, ngaji bareng yuk. Ini tadi ya, yang belajar menuntut ilmu dimudahkan ke surga. Sebagai pengantar, sebelum kita masuk lebih dalam, ada 3 bulan yang berurutan dan itu 3-3-nya utama. Ya. Ada seorang ulama bernama Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullahu berkata, Syahrul Rajab Syahrul Zar'i wa Syahrul Sya'ban Syahrul Suki Zar'i wa Syahrul Ramadan Syahrul Hasadi Zar'i. Artinya bulan Rajab adalah bulan menanam. Ini bulan kemarin. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan menyiram. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan memanen. Nah, jadi bulan Rajab kita menanam, ya. Bulan Sya'ban kita menyiram, bulan Ramadan kita memanen. 3 bulan berturut-turut. Ya, Rajab menanam biji, Sya'ban menyirami, Ramadan panen dia. Nah, maksudnya apa ini? Nah, di sini ada filosofisnya. Dalam arti kata secara batin, secara rohani, agar puasa Ramadan kita itu betul-betul menghasilkan buah. Karena tiap tahun puasa Ramadan tapi nggak ada perubahan. Tidak ada perubahan yang signifikan pada pribadi-pribadi orang yang puasa Ramadan. Nah, kita pun tiap tahun ini mengadakan tausiah menyambut Ramadan. Tapi kenapa dia tidak berbuah begitu kita selesai Ramadan? Nah, ini makanya kita akan kaji lebih dalam insyaallah ya. Baik. Ada beberapa amalan menjelang bulan Ramadan yang sebaiknya kita amalkan. Ya. Yang sebaiknya kita amalkan. Apa itu? Pertama adalah mengqadha puasa Ramadan. Wabil khusus yang Ramadan kemarin, ya, atau Ramadan yang masih kita waktu masih muda dulu. Jadi mengqadha Ramadan ini wajib hukumnya bagi laki-laki dan bagi perempuan. Mengqadha Ramadan wajib hukumnya bagi laki-laki dan perempuan. Kalau mengqadha salat bagi perempuan tidak wajib selama dia datang bulan. Laki-laki tidak ada datang bulan. Tapi yang waktu muda-muda dulu nggak sholat, itu ada 2 opsi. Yang pertama diqadha, yang kedua perbanyak sholat sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan, ibu-ibu waktu muda dulu datang bulan nggak puasa Ramadan, maka wajib diqadha. Nah,
momentum yang paling bagus adalah di bulan Sya'ban. Kita baca hadisnya. Bapak Ibu boleh ikut membaca dalam kolbunya ya. Aisyah radhiyallahu anha taqulu kana yakunu alayyas saumu min Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Asyghulu fi min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Aisyah pernah berkata, aku masih punya hutang puasa Ramadan tahun kemarin, tetapi aku belum membayarnya sehingga tiba bulan Sya'ban, barulah ku bayar, terkait dengan kesibukanku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Aisyah ini punya hutang Ramadan, dia baru sempat balas di bulan Sya'ban, baru sempat bayar di bulan Sya'ban. Boleh Ustadz? Boleh. Dan Nabi tidak melarang. Aisyah melakukan, Nabi tahu. Nah, kenapa nggak sempat membayar? Karena sibuknya Aisyah melayani Rasulullah ya sebelum bulan Sya'ban kemarin. Nah ini, jadi makanya bulan Sya'ban kita sekarang ini tanggal 3 ini, bagi yang punya utang puasa mulai bayar. Nah, mulai bayar ya. Ini yang pertama. Tahun yang lalu atau tahun sebelumnya, atau bahkan saat masih muda dulu, bayar semua, bikin catatannya. Oke. Yang kedua, perbanyak puasa sunnah Sya'ban. Nah ini, jadi sebetulnya yang banyak yang diperintahkan menjalankan puasa itu bulan Sya'ban, bukan bulan Rajab. Kemarin banyak orang yang puasa di bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu amalannya seperti amalan biasa saja. Ya, seperti amalan biasa saja. Cuman ditingkatkan dia. Nah, tapi kalau di bulan Rajab, selain amalan biasa, khusus puasa sunnah Rajab. Kita lihat hadisnya. Aisyah tatakul kana ahabba syuhuri ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'ban. Bal kana yasiluhu bi Ramadan. Aisyah berkata, bulan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban. Karena itulah beliau terkadang hampir menyambung puasa Sya'ban itu dengan puasa Ramadan. Dalam riwayat lain, Rasulullah itu puasa sunnah sebanyak 27 hari, disisakan 2 hari. 27 hari Rasul itu puasa Sya'ban ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 27. Sehingga sahabat ada yang bertanya, mengapa engkau banyak sekali puasa di bulan Sya'ban ini ya Rasulullah? Nah, di antara alasan Nabi, aku ingin nanti ketika Ramadan sudah betul-betul terbiasa. Nah, jadi sudah latihan selama bulan Sya'ban, agar nanti di Ramadan lebih mantap lagi puasanya. Nah, ini sebetulnya yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Nah, seharusnya kita yang memang sudah tidak muda lagi, yang sudah tidak begitu banyak aktivitas, bagus ini diamalkan. Bagus. Perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Nah, kenapa? Alasan kedua, karena amalan manusia itu dilaporkan ke sisi Allah itu secara setahun sekali itu di bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'imun. Nah, dan pada bulan Sya'ban itulah amal perbuatan manusia diangkat kepada Rabb semesta alam. Maka aku suka amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa sunnah. Ini lanjutan hadis yang tadi. Makanya Nabi itu berbanyak puasa sunnah, karena di bulan Sya'ban ini amalan kita dilaporkan kepada Allah. Dilaporkan amalan 1 tahun itu, dilaporkan di hadapan Allah. Dan aku suka, kata Nabi,
ketika amalanku dilaporkan kepada Allah sementara aku sedang berpuasa. Ini contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, besok sudah boleh? Boleh besok. Sudah tanggal 3 sekarang, boleh. Ya, terus puasa, dia berturut-turut terus sampai 2 hari menjelang Ramadan, stop. Begitulah Rasulullah. Nah, Ustadz kalau nggak bisa banyak, ya semampunya Senin, Kamis boleh. Ya, oke ya. Nah, selanjutnya di bulan Sya'ban ini kita melakukan taubatan nasuha. Kapan itu? Pada malam nisfu Sya'ban, sendiri-sendiri di rumah. Ya, sholat tahajud sendiri, lalu dia sholat taubat. An Abdillahi ibni Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yattali'u Allahu azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li ibadihi illa li isnaini musahinin wa qatili nafsin. Artinya, dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala mengamati makhluknya pada malam pertengahan bulan Sya'ban, lalu dia mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya kecuali 2 golongan saja, yaitu orang yang bermusuhan sampai dia berbaikan, dan orang yang membunuh seseorang sampai dia minta maaf kepada keluarganya. Nah, jadi kalau ada orang bermusuhan gak baikan, itu gak diampunkan walaupun dia taubat kepada Allah, gak bakal diampunkan. Kenapa? Karena dia bermusuhan kepada orang, gak omongan, gak cakapan. Kalau dia langsung minta maaf, minta damai lagi, nah itu diampunkan dia. Tapi kalau enggak bisa. Dan orang yang membunuh seseorang, kecuali kalau dia datang ke keluarganya, dia minta maaf dan menebus, misalnya kalau memang mereka minta tebusan. Nah ini jadi kalau bagi kita malam nisfu Sya'ban itu aslinya ini, maaf, bukan sholat berjamaah habis maghrib ke isya di masjid atau musola lalu bawa air, bukan itu, tapi sendiri-sendiri di rumahnya tengah malam. Begitulah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aslinya. Jadi kalau mau ngamalkan, amalkanlah yang asli, yang ori. Ya, usahakan kita menghindar yang KW, usahakan walaupun dia kelihatannya KW 1. Hati-hati dalam beramal. Nah, kemudian yang ketiga, menyambut Ramadan, kita membacakan dan mengumandangkan doa. Apa doanya Ustaz? Nih kita lihat doanya. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan berkahilah kami di bulan Ramadan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ada juga redaksi lain, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa balighna, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ada juga seperti itu. Nah, tapi setidaknya ini pun bagus kita baca sejak bulan Rajab kemarin. Ya Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan juga berkahilah kami di bulan Ramadan. Apa itu berkah Ustaz? Berkah itu adalah selalu bertambah kebaikan. Itu berkah. Ya. Semakin banyak hartanya, semakin berkah. Semakin panjang umurnya, semakin berkah. Artinya semakin baik dia. Nah, baik zahirnya, baik batinnya. Itu namanya berkah. Berkah umur, berkah harta, berkah ilmu, begitu. Karena ada orang nampaknya bertambah ilmunya, tapi tidak tambah dekat kepada Allah, malah tambah jauh, malah tambah sombong. Itu enggak berkah ilmunya. Makin banyak hartanya, bukan makin dekat dia kepada agama, makin jauh, makin pelit, medit, buntut kasir, korek semelekehe. Itu enggak berkah hartanya. Nah, begitulah yang dikatakan berkah itu, makin bertambah kebaikannya. Nah, itu kita minta kepada Allah agar di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan diberkahi kita, tambah baik
ibadah kita insya Allah. Taib. Nah ini kita masuk yang keempat. Sebagai seorang muslim itu harus wajib bergembira menyambut datangnya Ramadan. Jangan berkeluh kesah. Ada yang berkeluh kesah, Ramadan lagi, mana puasa lagi siang hari ini, aduh capek banget dah. Nah, begitu, jangan begitu, nggak boleh. Kita bergembira. Ya. Disebutkan dalam hadis, qad ja'akum Ramadan, syahru mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabul jannah. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Wa tughallu fihi syayatin. Fihi lailatun khairun min alfi sahrin. Man hurima khairoha qad hurima. Sesungguhnya telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kamu untuk berpuasa padanya. Pada bulan itu dibukakan pintu-pintu surga dan ditutupkan pintu-pintu neraka. Terbelenggunya setan. Padanya terdapat malam Al-Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa membiarkannya berlalu, maka ia tidak akan mendapatkannya selama-lamanya. Nah, jadi artinya kalau ada orang yang cuek, kalau ada orang yang nggak mau tahu, kalau ada orang yang masa bodoh, tidak ada kegembiraannya datangnya Ramadan ini, maka dia tidak akan mendapatkan kelebihan bulan Ramadan itu. Tapi kalau kita gembira, kita girang, kita semangat, kita persiapkan zahir dan batin kita menyambut datangnya Ramadan, dia akan mendapatkan semua itu. Itu para sahabat kalau sudah mau datang Ramadan, girangnya luar biasa Bapak Ibu. Mereka senang, mereka saling tukar informasi ilmu. Kau dapat hadis apa itu tentang Ramadan? Coba bilangkan sama aku. Nanti ku ceritakan juga sama kau. Begitu mereka itu kalau menjelang Ramadan. Luar biasa itu para sahabat-sahabat. Nah, ini juga kita termasuk lah ini. Kita mengadakan tarhib Ramadan ini. Kita saling bagi informasi. Bapak Ibu sudah dapat dari yang lain, sudah membaca dari yang lain, mendengar dari yang lain. Nah sekarang kita khusus kita mengkajinya bersama-sama. Dalam rangka apa? Mempersiapkan diri untuk kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Karena kalau kita cuek, nggak akan dapat semuanya itu. Tapi kalau kita semangat, kita girang, kita senang, itu semangat kita. Makanya persiapkan dari sekarang. Zahir, batin. Kalau zahirnya apa? Ya Bapak Ibu, medical check up lah. Ya. Tahun kemarin, apa kendalanya ketika kita awal puasa kok udah tumbang. Nah, coba kita cross check. Ya, misalnya kalau yang dia itu setelah dia check up medical itu, ada juga kadang-kadang yang dia biasa, saya coba mau urut dulu badannya, diurut begitu. Ada orang yang bisa ngurut. Atau saya mau berbekam ini menjelang puasa ini untuk mempersiapkan fisik saya. Itu secara zahir. Kita persiapkan batin ya, zahir ya kita. Kita persiapkan badan kita. Untuk apa? Bisa menjalankan ibadah Ramadan siang dan malamnya. Nah, itu kita mempersiapkan. Nah, kemudian di sini saya akan fokusnya di sini. Kita persiapkan kembali, kita perdalam kembali ilmu syariat tentang Ramadan, juga ilmu hakikat tentang Ramadan. Nah, ini. Kalau ilmu syariat ya sudah pahamlah kita insyaallah ya. Syaratnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya yang bisa membatalkan puasa, itu namanya ilmu syariat. Ilmu syariat tentang ibadah Ramadan. Dan itu nggak akan saya ulang. Banyak sudah buku-bukunya tentang ilmu syariat itu. Bisa sambil jalan kita membacanya. Nah, tapi yang jauh lebih penting sebetulnya ilmu hakikatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dalam beramal ibadah ini, para ulama-ulama terdahulu itu, ya, setelah masa sahabat belakangan, itu ulama-ulama itu membuat konsep ilmiah. Seperti imam yang 4, mereka menulis sebuah buku, namanya disiplin ilmunya ilmu fikih. Ilmu fikih mazhab yang 4. Nah, zaman Nabi nggak ada ilmu fikih. Ada lagi nanti ulama membuat lagi metode ilmu tafsir.
Nah, makanya akhirnya ada ulama itu ya zaman Nabi namanya ihsan, kemudian para ulama itu membuat disiplin ilmu namanya ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf aslinya namanya ilmu ihsan. Dia buat metode tasawuf, silakan. Nah, dalam ilmu tasawuf inilah, ilmu ihsan inilah ada mereka membuat disiplin ilmu terkait dengan ibadah termasuk puasa Ramadan, ada ilmu syariat, ada ilmu thariqat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Jadi kalau kita beramal ibadah hanya berdasarkan ilmu syariat, puasa hanya sekedar ilmu syariat, membatalkan yang tidak membatalkan, maka puasanya garing. Puasanya garing. Ilmu syariat, ilmu thariqat itu hampir sama dia. Kalau syariat konsepnya, kalau thariqat pengamalannya. Nah, tapi kalau sudah ilmu hakikat, itu batinnya, jiwanya yang puasa. Nah itu. Jadi kalau sudah dia sudah masuk dia ilmu hakikat dalam puasa itu, karena nanti ada hakikat puasa, ada hakikat sholat, ada hakikat umroh, ada hakikat haji. Itu semuanya ada hakikatnya. Kalau dia sudah sampai kepada ilmu hakikat itu, jiwanya yang berpuasa, di samping jasmaninya, jiwanya ikut puasa, itu dia akan merasakan manisnya ibadah itu. Tapi kalau belum, nggak bisa. Begitu juga sholat. Kalau dia sholat hanya ilmu syariat, itu sholatnya hampa, ngawang-ngawang. Tapi kalau sholatnya sudah sampai kepada ilmu hakikat, dia akan tahu hakikat sholat itu, dan dia akan merasakan manisnya sholat itu, manisnya puasa itu. Atau dianalogikan begini, ya tentang ilmu syariat, thariqat, hakikat ma'rifat seperti durian, buah durian. Buah durian, ada durinya, wangi baunya, nah, itu syariatnya. Nah, terus kita bilang, tolong cari, beli dulu durian. Begitu dia mencari, berangkat beli durian, itu thariqat. Dia mengamalkan, dia berusaha. Begitu sampai di rumah dibawa, ini duriannya. Nah, lalu bagaimana? Coba buka. Begitu dibuka, nampak buahnya warna kuning, warna merah, atau warna abu-abu pucat. Itulah hakikat. Ini rupanya hakikat durian itu. Nah, kemudian ambil duriannya, gigit, rasa, itulah ma'rifat. Sudah merasakan dia. Nah, begitu tentang puasa. Jadi orang puasa selama ini hanya kepada syariat dan thariqat. Enggak sampai kepada hakikat, apalagi ma'rifat. Enggak bisa dia merasakan bagaimana nikmatnya puasa itu. Enggak bisa dia merasakan bagaimana lezatnya sholat itu. Banyak kita baca sejarah Umar bin Khattab, ketika itu punggung belakangnya menancap anak panah, dicabut kesakitan. Kata Umar, tunggu sebentar sahabat, aku berwudu, aku mau sholat sunnah dulu. Baik kata yang lain, kita cabut nanti waktu sholat. Begitu Umar ini duduk antara dua sujud, mau sujud dipegang dari belakang oleh teman-temannya itu. Begitu sujud tercabut itu panah. Selesai sholat, Umar berkata, tolong cabut anak panah. Sudah kami cabut, kapan? Ketika Tuhan lagi sholat. Bersujud syukur dia, nggak merasakan sakitnya itu, sakitnya anak panah itu dicabut, tapi dia merasakan lezatnya sholat itu. Kenapa? Karena dia sampai kepada hakikat sholat itu. Nah, begitu juga puasa Ramadan. Makanya Rasulullah itu puasa, ya, puasa sampai bulan Sa'ban sampai Ramadan. Kenapa? Sudah sampai hakikat dari puasa itu. Sampai ada salah seorang sahabat Nabi, ya ketemu sama Nabi, badannya masih bagus. Tapi setengah tahun kemudian ketemu Nabi, badannya kurus kerempeng. Apa kata Nabi? Kenapa badan kau kurus begini sekarang? Beberapa bulan yang lalu badanmu bagus. Ya Rasulullah, aku puasa setiap hari. Kenapa enggak puasa Senin Kamis saja? Udah tamat ya Rasul. Kenapa enggak puasa tengah-tengah bulan Yaumul Bid? Udah selesai ya Rasul. Kenapa enggak puasa yang lain-lain? Sudah ya Rasul. Aku ingin puasa seumur hidup. Kata Nabi, jangan. Kalaupun mau puasa kamu, puasalah seperti Nabi Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Jadi bagi yang puasa Daud, dia harus tamat dulu puasa Senin Kemis,
puasa yaumul bid harus tamat dulu dia. 10 tahun misalnya udah dia kerjakan, baru puasa Daud. Ini belum tamat, tiba-tiba langsung puasa Daud. Nah, itu nggak nyunnah. Artinya apa sahabat ini? Dia ingin puasa tiap hari karena dia sudah merasakan hakikat lezatnya puasa itu. Nah, ini yang akan saya sampaikan sedikit nanti ya, tentang bagaimana kita hakikat puasa itu. Di mana sih letak hakikat supaya kita merasakan betapa lezatnya puasa itu. Baik ya, kita akan masuk ke sana ini. Nah, ini dia. Ilmu hakikat tentang puasa. Jadi kita puasa Ramadan secara syariat, ya kita ada sahurnya. Menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan suami istri. Itu namanya puasa syariat. Tapi wajib. Namun jangan berhenti di situ. Kita harus masuk kepada hakikat puasa itu. Baik ya. Jadi sebetulnya kita puasa itu, ya puasa Ramadan atau puasa yang lain, itu hakikatnya apa sih yang kita puasakan? Nah, itu dulu. Oke ya, kita lihat. Jadi yang dipuasakan itu adalah nafs, jiwa. Hakikat ya. Kalau nggak makan, nggak minum itu jasmani, syariat. Makan, minum itu syariat dia. Itu wajib memang. Tapi udah selesai, udah tamat kita itu, udah hafal itu. Tapi masuk ke dalam jiwa ini, nafs. Jadi kolbu kita itu ada 3 lapis. Lapis luar, lapis tengah, lapis dalam. Itu kolbu, bukan hati, tapi kolbu, jantung dia. Jantung. Nah, di dalam jantung yang fisikis itu, yang dalam fisik itu, ada yang fisikis, gak kelihatan dia. Gaib, itulah dia sudur, fuad, absor. Nah, jiwa kita, nafs atau jiwa itu adanya di fuad. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa, itu sentralnya di fuad dia. Nah, jiwa inilah terkadang berbuat baik, terkadang berbuat jahat. Dorongan jiwa. Wa nafsi wa ma sawaha. Demi jiwa dan demi penyempurnaan ciptaan jiwa itu. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Beruntunglah Allah mengilhamkan kepada jiwa itu fujur, keburukan, takwa, kebaikan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mau membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugilah orang yang mengotori jiwanya. Nah, jadi salah satu pembersih jiwa adalah dengan cara puasa. Tazkiyatun nufus. Jadi puasa itu adalah pembersih jiwa. Karena jiwa ini terkadang baik, terkadang buruk. Kalau jiwanya buruk, maka dia akan menyuruh anggota badan ini berbuat buruk. Tapi kalau jiwanya bagus, maka dia akan menuntun anggota badan ini berbuat baik. Nah, oke ya. Jiwa ini dalam Al-Quran dan hadis disimpulkan ada 7 tingkatan. Mana yang lebih dominan dalam diri kita? Mari kita lihat. Yang paling bawah adalah jiwa amaroh, nafsu amaroh. Jadi nafsu itu bukan makan banyak, bukan. Makan banyak itu hawa. Hawa dibawa sama setan, nempel ke nafsu menjadi hawa nafsu. Kalau nafsu itu jiwa. Yang paling buruk adalah nomor 7, nafsu amaroh. Jiwa yang suka marah-marah. Jiwa yang temperamen. Jiwa yang menghalalkan segala macam cara. Jiwa yang berbuat maksiat. Jiwa yang berbuat kejahatan. Itu namanya nafsu amaroh. Jiwa yang amaroh. Oke. Hati-hati, jangan sampai ini yang menguasai diri kita. Jangan sampai ini yang dominan dalam diri kita. Nah, oke. Yang kedua, yang keenam, naik ke atas, adalah nafsu mulhamah. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Mulhamah, yaitu jiwa yang memiliki 2 muka, 2 wajah. Terkadang dia jadi orang baik, terkadang dia jadi orang jahat. Tergantung lingkungannya. Kalau dia selalu bergaul, selalu berinteraksi dengan orang-orang baik, baiklah dia. Tapi kalau dia bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, jeleklah dia.
Itu namanya jiwanya mulhamah. Masih lebih bagus daripada amarah. Kalau amarah itu nggak pernah baik dia. Jahat terus. Dikasih tahu, dinasihatin, mental terus. Itu amarah. Ya, tapi kalau mulhamah, nah itu masih dia itu bermuka dua, mempunyai dua sisi dia. Kejiwaannya ada dua sisi, namanya mulhamah. Nah, kemudian naik ke atasnya yang lebih bagus lagi namanya nafsu lawamah. Lawamah ini jiwa yang sudah mulai menyesal. Begitu dia berbuat salah, langsung dia menyesal. Ya, menyesal, ya Allah, kenapalah aku tadi berbuat salah ya Allah. Ampun ya Allah. Tobat. Tapi besok-besok berbuat lagi. Tobat lagi. Itu namanya jiwanya masih mulhamah. Wala uqsimu binafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang lawamah. Lawamah ini jiwa yang selalu dia menyesal, tapi nanti berbuat lagi. Nah, menyesal lagi, berbuat lagi. Itu lawamah dia. Masih lebih bagus daripada mulhamah. Oke, di atasnya yang lebih bagus lagi adalah nafsu mutmainnah. Nah, ini jiwa yang tenang udah nggak terpengaruh lagi, dia udah tenang jiwanya. Makanya kata Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, matinya husnul khotimah. Matinya husnul khotimah. Itulah jiwa yang tenang. Nah, di atasnya yang lebih bagus lagi adalah jiwa radiyah. Irji'i ila rabbiki radiyah. Jiwa yang sudah ridho. Jiwa yang ridho ini lebih tinggi daripada mutmainnah. Mutmainnah memang tenang, tapi kadang-kadang nanti sedikit masih ada kecewa sedikit. Kalau radiyah udah nggak ada lagi kecewaan dia. Udah betul-betul ridho. Ridho dia terhadap takdir buruk, takdir baik yang datang dari Allah kepada dirinya. Ridho dia. Sakit, ridho dia. Sehat, ridho dia. Hujan, ridho dia. Panas, ridho dia. Macet, ridho dia. Nggak pernah ada ngeluhnya sedikit pun. Wah, itu udah tinggi lah itu. Nah, itu jiwa rodiyah namanya. Nah, kemudian di atasnya lagi adalah jiwa nafsu mardiyah. Rodiyatam mardiyah. Mardiyah ini diridhoi Allah. Diridhoi Allah. Itu mardiyah. Tapi dengan syarat dia rodiyah dulu orang itu. Dia rodiyah dulu, ridho sama ketetapan Allah apapun yang dia hadapi. Dia ridho, nggak pernah ngeluh. Maka dia naik, nanti diangkat oleh Allah jadi mardiyah. Nah, puncaknya adalah kamilah. Inilah kamilah, jiwa yang sempurna. Nah, kalau kita posisikan 7 macam jiwa ini, beda-beda orangnya. Kalau kamilah itu jiwanya para nabi dan rasul. Jiwanya para nabi dan rasul. Itulah kamilah. Ya, itu kamilah itu. Jiwanya para nabi dan rasul. Nah, adapun mardiyah, rodiyah ini jiwanya para wali-wali Allah. Kalau saya katakan wali, jangan terbayang pada pikiran kita yang bisa terbang. Bukan, itu bukan wali seperti itu. Ya. Jangan terbayang bisa jalan di atas air. Bukan. Itu bukan bukan sebagai bukti dia wali. Bisa jadi itu jin. Ya. Kalaulah tolak ukurnya terbang sebagai wali, masih lebih hebat burung dara. Kalaulah tolak ukurnya bisa berjalan di atas air, masih lebih hebat soang atau angsa. Bisa jadi itu jin, hati-hati. Jadi kalau walinya Allah itu adalah kekasih Allah yang jiwanya sudah rodiyah, jadi Allah mardiyah kepada dia. Rodiyah itu ridho dia, nggak ada ngeluhnya sedikit pun. Mau hujan, mau panas, mau sakit, mau dikecewain orang, mau dikecewain siapa saja, nggak pernah dia marah sedikit pun.
ridho dia. Memang itu datang dari Allah, mau bagaimana lagi, ya udah biarin aja, begitu. Macet, ya memang macet, udah kehendak Allah, mau bagaimana, begitu. Jadi untuk rodiyah ini Bapak Ibu sekalian, ini latihannya berat, karena itu sudah sampai kepada wali Allah dia, wali Allah dia, nggak ada mengeluhnya sedikit pun. Nah kalau yang keempat itu mutmainnah, tenang dia, tapi masih ada sedikit kadang-kadang truk gitu. Nah ini adalah jiwanya orang-orang bertakwa. Nah makanya kan puasa itu la'allakum tattaqun, agar kamu jadi orang takwa. Orang takwa jiwanya mutmainnah, itu udah bagus, udah bagus, matinya husnul khotimah. Nah kalau yang kelima ini adalah lawamah, adalah jiwanya orang beriman. Jadi orang beriman itu jiwanya selalu menyesal, tapi nanti berbuat lagi, menyesal lagi. Itu orang beriman nah itu. Nah tapi kalau mulhamah, terkadang baik, terkadang jelek, itulah jiwanya orang muslim, orang-orang Islam. Nah terkadang baik dia, terkadang jahat dia. Nah kalau amaroh, inilah jiwanya orang kafir, jiwanya orang munafik, jiwanya orang musyrik, itu amaroh lah itu. Nah begitu kira-kira petanya Bapak Ibu sekalian. Tinggal kita melihat jiwa kita posisinya di mana sekarang. Ustadz kadang-kadang masih marah-marah dikit ya, tapi kan dikit. Nah, mungkin naiklah kita ke mulhamah, berarti muslim kita. Ustadz saya sudah sering menyesal Ustadz, berarti kita masuklah ke lawamah, berarti sudah mukmin kita. Nah kalau kita mukmin dengan puasa, nanti naik jadi mutakin, mutmainnah. Kalau kita sudah mutakin dengan puasa, naik kita menjadi rodiyah. Kalau sudah rodiyah itu luar biasa itu. Nah ini jiwa kita itulah ya yang dipuasakan. Dari apa? Dipuasakan dari apa? Ini dia. Dipuasakan dari hawa, dipuasakan dari ego, dipuasakan dari setan, dipuasakan dari sifat buruk. Jangan sampai hawa menguasai jiwa, jangan sampai ego menguasai jiwa, jangan sampai setan menguasai jiwa, jangan sampai sifat-sifat buruk menguasai jiwa. Kita bentengi dengan apa? Dengan saum Ramadan, dengan puasa-puasa sunnah. Ketika kita puasa, kita jiwai. Makanya kan ada hadis itu kita baca. Ketika kita sedang puasa, ada orang marah-marah di depan kita, ada orang memancing kemarahan kita, maka kata Nabi, katakan inni shaim, inni shaim, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Mengatakannya bagaimana? Katakan kepada diri, jangan sampai dengar orang lain. Oh itulah dia. Jadi hawa ini keinginan, sifat keinginan yang tidak peduli dia kepada halal haram, itu namanya hawa. Dan hawa ini ditempatkan kepada hewan banyak sekali. Hewan itu punya hawa. Hewan itu punya hawa dia. Jadi makanya dia nggak malu-malu dia. Pagi-pagi sudah kawin di depan ustadz, di depan Pak Haji itu ayam itu. Nggak malu dia. Karena ada hawa di sana. Dan manusia juga diberikan hawa di dalam sudurnya. Datang setan, dibawa hawa itu, nempel ke nafsu, menjadi hawa nafsu. Nah makanya boleh kita mengikuti hawa, tapi harus berdasarkan petunjuk syariat. Makan itu kan hawa keinginan, tapi harus kita ingat halal haram. Tapi kalau tidak mengingat halal haram, maka hawa itu akan menguasai jiwa. Nah, jadi seperti itu jiwa itu. Jadi jiwa itu kalau kita puasain, hawa itu juga nggak bisa dia masuk sembarangan. Ego itu egois, temperamen, ya. Kemudian apalagi itu egois itu ya ego, orangnya ego. Nah itu sifat buruk itu, termasuk sifat buruk ego itu. Ya, nanti ada ria, ada ujub, ada takabur, ada pelit, medit, buntut kasir, korek, semelekehe, apalagi itu macam-macam lah. Itu sifat-sifat buruk itu ada di sudur, dibawa oleh setan, nempel ke jiwa. Nah makanya dengan puasa kita bentengi jiwa kita itu dengan saum. Makanya puasa itu adalah benteng, nggak bisa masuk yang buruk-buruk. Maka jiwa kita itu naik dia menjadi lebih baik di hadapan Allah. Jadi artinya apa? Berpuasa kita jiwai puasa itu. Oh iya, aku sedang puasa,
jangan mengikutkan hawa. Oh iya, aku sedang puasa, jangan mau terpengaruh oleh ego. Oh iya, aku sedang puasa, jangan sampai terkontaminasi dengan sifat-sifat buruk yang dibawa oleh setan. Itu kita penuh kesadaran puasa itu. Itu namanya puasa yang dijiwai. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingat ketika kita sedang puasa itu, untuk menjaga jiwa kita, nanti Allah akan angkat jiwa kita itu ke arah yang lebih baik. Nah itu. Nah tetapi untuk melawan godaan hawa, godaan ego, godaan setan dan sifat-sifat buruk itu, jiwa ini perlu pendamping, jiwa ini perlu penjaga. Apa penjaganya? Penjaganya adalah iman. Penjaganya adalah iman dan penuh harap kepada Allah. Nah, itulah yang menjaga jiwa kita ini agar dia tidak terpengaruh oleh hawa, tidak terpengaruh oleh setan, tidak terpengaruh oleh sifat-sifat buruk. Kita tingkatkan iman kita tingkatkan berharapnya kepada Allah. Nah, mari kita lihat dalilnya sekarang. Nah, nanti ujungnya akan sampai kepada takwa. Ya, ujungnya sampai kepada takwa. Jadi, puasa Ramadan itu kita jiwai, kita bentengi dengan iman dan penuh harap sehingga hawa, ego, setan, sifat buruk enggak masuk ke dalam jiwa. Endingnya kita akan sampai kepada takwa. Tapi kalau enggak dijiwain puasa Ramadannya, dia hanya sekedar puasa syariat terus, enggak sampai kepada takwa dia. Akhirnya tiap tahun puasa enggak ada perubahan. Begitu yang terjadi di negeri kita ini kebanyakan. Kebanyakan kaum muslimin begitu. Lihat aja kalau sore-sore bawa buka puasa itu, rame di jalanan. Kenapa? Nyari bukaan, nyari gorengan, nyari es, ya, nyari es berbungkus-bungkus. Macam-macam makanan disiapkan itu di meja. Begitu buka puasa, pindah semua ke perut. Itu berarti tetap dia memperturutkan hawa. Padahal kalau betul-betul dia jiwai, kata Nabi, berbuka puasalah dengan kurma 1 atau 3 atau dengan air putih. Udah tenang, selesai sholat, baru nanti makan dikit, sholat lagi tarawih, pulang makan lagi dikit. Jangan semua dipindahkan, berarti dia memperturutkan hawa. Ketika puasa nggak akan berubah jiwanya dan tidak akan sampai kepada takwa. Kenapa? Puasanya tidak dia jiwai dengan iman, justru dia puasa, hawanya disilahkan bebas masuk ke dalam jiwanya. Nah, selesai kalau begitu, nggak ada perubahan. Nah, oleh karena itu, yuk ini kita renungkan ya peta ini. Petanya seperti itulah kira-kira. Nah, masuk kita kepada dalil misalnya ini. Didorong dengan iman dan penuh harap kepada Allah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman kepada Allah dan karena mengharapkan pahala Allah, akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, jadi karena iman, karena dorongan iman, ya karena dorongan ada harapan mendapatkan balasan dari Allah. Boleh Ustaz, boleh. Karena Nabi bersabda seperti ini. Apa balasannya Ustaz? Balasannya pokoknya itu pahala yang berlipat ganda, ampunan dosa, dan balasan juga dimasukkan nanti dalam surganya Allah dengan rahmat Allah. Itu harapan. Boleh, boleh. Karena memang Allah tempat berharap. Nah, itulah dia kalau dorongan dengan iman. Jadi berbeda orang yang puasa dorongan iman dengan dorongan ajakan hawa. Kalau dia dorongan iman, ya, misalnya begitu sahur kesiangan, nggak sempat sahur. Padahal waktu buka puasa kemarin makan cuma sedikit. Tapi qadarullah kesiangan. Wah, kalau dia karena iman, nggak jadi masalah, nggak akan dia berubah wajahnya. Aduh, macam mana ini? Tadi malam makan dikit, mana kesiangan lagi, puasa pula lagi. Nggak akan begitu omongannya. Ya udah santai aja.
Aku puasa karena iman kok kepada Allah. Jadi kalau karena iman gak ada ngeluh dia. Panas santai aja, dingin santai aja. Iya, pergi kemana udah jalanin aja. Itu karena iman, gak ada mengeluhnya sedikit pun. Ini kadang-kadang kalau yang masih kerja aktif ini, begitu puasa Ramadan, datang ke kantor terlambat. Ditanya, kenapa terlambat? Maaf, habis sahur kesiangan. Tuh. Kemudian baru jam 3:30, habis azan asar, habis sholat asar. Siap-siap mau pulang, mau kemana? Mau pulang. Kok buru-buru? Ya, mau buka puasa di rumah. Jadi puasa itu jadi beban bagi dia. Sehingga orang-orang di luar Islam bilang, tuh lihat orang Islam ketika puasa tidak menjadi produktif mereka itu. Datang terlambat, pulang pengen cepat, gaji pengen penuh. Nah itu akhirnya begitu, jadi jelek. Kenapa? Karena puasanya nggak karena iman. Jadi hawa yang menguasai jiwanya. Jadi karena imanlah kepada Allah. Jalankan sesuai dengan kalau kita masih tugas. Datanglah di tepat waktu, pulanglah di tepat waktu. Tunjukkan ketika puasa itu betul-betul kita tanggung jawab. Di zaman Nabi ada sahabat itu puasa sunnah, dia rajin puasa sunnah. Dan dia pedagang di pasar. Sampai-sampai dia berangkat ke pasar itu bawa apa istilahnya itu bontot dia. Bontot itu bekal makanan dibungkus. Tapi sampai di pasar dia sedekahkan kepada orang fakir miskin yang nggak puasa. Ini puasa sunnah. Dan dia tetap bersisir rapi. Nggak kelihatan dia itu sedang puasa. Nggak kelihatan. Ini kadang-kadang kan kita puasa kita tampakkan lemes. Kenapa lemes? Lagi puasa. Nah itu bukan karena iman kalau begitu. Jadi jiwanya masih terpengaruh dengan hawa tadi. Tapi kalau jiwanya sudah penuh dengan iman, nggak akan tampak itu. Wajahnya tetap ceria, wajahnya tetap segar, dan dia tampakkan dia tetap segar walaupun dia sedang puasa. Itulah karena iman. Dan ada harapan kepada Allah, karena memang Allah lah tempat berharap. Allahus Somad, Allah tempat menggantungkan harapan. Nah ini, jadi jiwa kita harus kita bentengi dengan iman. Nah makanya iman ini pun harus kita tingkatkan, kita cas dengan pengajian-pengajian. Ya makanya kan ada akidah, ada iman, ada tauhid. Itulah dalam channel saya itu menjadi muslim kafah. Menjadi muslim kafah itu yang kita kaji. Akidah, iman, tauhid. Nah sekarang sudah sampai iman tuh. Yang sering saya kirim itu Bapak Ibu. Terus sampai iman kita. Baik, sedikit lagi. Targetnya adalah menuju kepada takwa. Itulah target puasa Ramadan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah pernah diwajibkan atas orang-orang beriman sebelum kamu dulu, agar kamu bertakwa menjadi akhlak yang mulia. Nah, jadi orang beriman itu diwajibkan puasa sebagaimana orang beriman terdahulu. Maksudnya apa? Umat Nabi Isa yang beriman dulu ada puasanya. Umat Nabi Musa dulu yang beriman itu ada puasanya. Semua umat-umat terdahulu itu rata-rata mereka punya puasa. Tapi beda dengan kita, bukanya beda, sahurnya beda. Nah makanya awalnya puasa di umat Islam ini Bapak Ibu, begitu dia maghrib, sholat maghrib atau maghrib buka puasa lalu makan, begitu azan isya nggak boleh makan lagi, puasa terus sampai maghrib lagi besok. Awalnya begitu. 2 hari 3 hari banyak yang tumbang kaum muslimin. Nah akhirnya turunlah firman Allah. Kapan itu mulai imsaknya? Ketika imsak, ketika menjelang azan subuh. Nah disitulah dia menjelang azan subuh, detik-detik masuk ke azan subuh, stop. Nah, nggak boleh lah, disitulah mulai stop. Kalau dari isya sampai menjelang subuh, akhirnya boleh makan, boleh sahur. Itu aslinya dulu. Makanya umat terdahulu itu juga puasanya begitu, panjang-panjang puasanya. Nah, makanya akhirnya kepada kita seperti itu. Nah, tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah jiwanya mutmainnah, perilakunya perilaku yang baik, akhlakul karimah, yang senantiasa
berada pada rambu-rambu syariat Allah dan Rasulnya. Nah, itu orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa seperti itu. Dalam praktiknya dia menunjukkan kebaikan-kebaikan. Jiwanya jiwa yang tenang. Tidak lagi amarah, tidak lagi mulhamah, tidak lagi lawamah, dia sudah mutmainnah. Nah, jiwa yang mutmainnah inilah apabila dia mati, matinya husnul khotimah. Wahai jiwa yang tenang, keluar dari jasadmu dalam keadaan ridho dan ridhoi. Luar biasa itu yang mutmainnah itu. Nah, inilah sekali lagi hakikat puasa Ramadan itu, yang kita puasai adalah jiwa kita. Dari apa? Dari hawa, dari ego, dari sifat-sifat buruk, dari godaan setan yang akan merusak jiwa. Karena memang setan itu sangat memusuhi umatnya Nabi Adam, anak cucu Adam, sehingga ingin mereka menyesatkan anak cucu Adam sebanyak-banyaknya. Nah, makanya Allah turunkan syariat kepada kita, yaitu dengan saum Ramadan untuk membentengi jiwa kita. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Yuk kita berusaha dengan sungguh-sungguh agar Ramadan kita tahun ini lebih bermakna, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa, kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.